Gini loh ya. Iya, Andara. Kalau diamati yang sekarang sedang menjadi lakon itu kan Nasruddin sama Partai Demokrat. Nah, ya kan? Semua orang ini bicara soal Partai Demokrat, Ya. gitu. Nah, kalau menurut kamu tuh kenapa itu? Kenapa? Gini, Andara. Partai Demokrat itu kan sering disingkat PD. Lalu apa hubungannya? Loh, PD itu maknanya banyak. Apa? PD itu bisa berarti percaya diri. PD percaya diri. Lalu ada lagi? Ada lagi maknanya lain kalau untuk dunia usaha itu PD adalah perusahaan dagang. Betul tak, Mas? Oh, betul. Loh, saya juga. Apa itu? Saya juga punya PD. Emang apa dia apa? Penderita diabetes. Ya, kalau dalam kasus korupsi, PD juga ada. Apa? Pasti dibebaskan. Nah, ini masalahnya. Jangan-jangan ya, nanti Nasarudin pun juga gitu. Dibebaskan, terus dijadikan buronan. Bisa, PD juga. Itu gimana tuh? Kalau prediksi Anda tuh gimana tuh? Nasarudin akan terus menjadi buronan apa pulang itu kelihatannya? Tergantung orang yang di belakangnya nih, Mas. Loh, Siapa yang di belakangnya apa? Nggak tahu. Saya, Ini jangan asal sembarang ngomong. Wah, ini jangan bukan- asal polisi kabel ini, Mas. ini bukan sembarangan, ini asal ngecablak aja nih. Oh. Kamu juga bohong. Nggak mungkin seorang Nasarudin, anak kecil umur 32 tahun, bisa ngacak-ngacak negeri yang gemaripah besar seperti ini. Bikin bingung presiden. Saya sedih ngeliat presiden minta pulang. Kok seharusnya presiden Cengking gue ngaca mesti. nggak bisa juga. Nggak boleh ya? Kapolri dulu sini, KPK, siapa aparat-aparat. Kalian cari 2 kali 24 jam nggak ketemu, kalian saya ganti. Selesai. Wah, padahal presiden. Ini Iya, kalau presiden. Kapolri juga gitu. Panggil Kapolda, Interpol semuanya. Padahal 1 kali Kapolri 24 kita jam. kan, kumisnya ya. Kayak telepon gitu. Kayak telepon. Begitu ke bawahnya juga perintah. Kalau nggak diperintah nggak akan. Itu Mas Timur Pradopo mudah-mudahan dengerin. Nah, Ya. kayak menteri 50% tidak menjalankan. Harusnya presiden pidato. Saya sudah berhentikan menteri-menteri yang tidak menjalankan 50% perintah saya. Ini penggantinya. Seharusnya kayak gitu, rakyat jadi tepuk tangan, presiden hebat. Tapi sekarang? Kalau sekarang enggak, saya prihatin itu yang tadi. Gitu. Kok anak buah saya? Kamu, pokoknya sedih, nggak boleh prihatin, nggak boleh. Oh sedih. Oh. Iya. Yang ngangkat dia, tapi kok yang perintah dia tidak dijalankan, itu kan sedih. Tidak prihatin, sedih. Gini. Kalau sekarang ini ya, orang kan seperti terbagi dua dalam menanggapi si Nasarudin itu. Ada yang percaya. Sasi koyo kenal wae. Pak Nasar. Iya betul. Ya. Wong dia memangsa duitnya negara ya sih. Oh, gitu ya. Jadi terbelah dua. Satu itu percaya dengan nyanyian Nasarudin, ya. Lalu ada juga yang tidak percaya bahwa itu adalah fitnah yang disebarkan. Itu adalah kebohongan. Ya. Nah, pertanyaan saya, Dorosis, menurut sampean itu yang mana? Yang kebohongan, yang fitnah itu, atau yang percaya? Saya 50-50. Sama semuanya, bukan cuma Nasarudin. Nasarudin menyatakan begini, Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, Angelina Sondah. A, semua nih tiga-tiganya nih. Trio A. Saya juga percayanya 50%. Benernya 50%, bohongnya bisa 50%. Jadi saya... Ganjur saya kebagian apa? Ya, 10%. Kita percaya kemana? Gimana ini? Sampean itu aneh loh, bukan wakil rakyat kok hitungannya persentase terus. Kasus Nasarudin ini kan memang memprihatinkan, Bang Doro. Betul tidak? Memprihatinkan. Membuat kita itu semua prihatin. Itu artinya Nasarudin berhasil meningkatkan keprihatinan kita semua, dan itu artinya cocok dengan pemimpin kita yang hobinya prihatin. Karena Doro, Jangan keras-keras tepuk tangannya. Belum selesai. Jadi matching tuh ya? bukan hanya matching, inilah yang harus dimaknai sebagai sumbangsih terbesar Nasarudin dalam meningkatkan keprihatinan kepemimpinan nasional kita. Ngawur ya? Ngawur. Enggak. Itu ngawur itu. Ya emang ngawur. Kalau nggak ngawur aku jadi menteri. Kalau Anda nih ya, Mas Yes. Ya. Ini menurut Anda yang paling memprihatinkan dalam kasus Nasarudinnya pas betulnya. Yang rada jelas itu. Tapi Ya. belok.
Ini adalah sebuah sandiwara yang menyengsarakan rakyat. Jelas. Teater ini. Nah, ini teater. Kalau gitu ada yang nulis ceritanya tuh. Pasti ada. Wah. Saya khawatir Nasaruddin itu memang diijon, ditancap di sebuah partai untuk menghancurkan partai itu. Itu kalau dari eksternal. Tapi kalau internal, Nasaruddin itu memang ditancap untuk menghancurkan kompetitor. Waktu itu kan ada kongres 3 orang. Dicurigai, ini tidak puas nih salah satu atau Marzuki Ali, siapa? Andi Malarangeng, sama Anas. Ada kecurigaan anggota-anggota ini tidak puas karena dengan Anas begini. Mumpung Nasaruddin lagi kasus, maka digas terus. Maksudnya apa terus? Maksudnya supaya dalam kesempatan nanti ada usulan KLB. Kongres luar biasa. Ya, karena dalam partai kalau ada kongres banyak golput. Golongan penebar uang tunai, maka golongan penebar uang tunai. Mau aku. Mau tebarin mau aku. Makanya jadi golput juga. Golongan penerima uang tunai. Contoh kan. Iya, untuk meningkatkan kesejahteraanku. Dan itu diakui oleh fungsionaris Partai Demokrat. Uang transport. Ngakunya uang transport. Padahal transport sudah diberikan oleh panitia. Nggak boleh seharusnya. Itu fatsun. Berorganisasi kayak begitu namanya. Wah, fatsun. Nah, namanya itu apa? Suap. Kalau menurut saya. Uang transport kok besar. Fatsun. Mas Hes, gini. Dulu kan Anda sempat menjadi ketua umum Partai Demokrat ya? Calon. Nyaris. Ketua ya, ketua. Kepilih. Nyaris, tapi gagal. Nah, sekarang gini. Mundur tapi mundur. Atret. Sekarang pertanyaanku gini. Kalau sekarang ini, sampeyan dalam posisi sebagai ketua umum Partai Demokrat. Ayo. Kalau yang kira-kira dilakukan. Kalau. Umpama. Kalau saya terima uang atau nggak terima uang? Ya, itu dulu, tanya dulu. Ya masuk nyolong aku. Gimana? Kalau saya terima uang dari Nasaruddin misalnya, saya ketua umum, saya akan pasrah, nggak akan berbela diri. Menyerah. Saya memang menerima uang, mengaku. Jadi, pasti ketahuan. Nggak bikin rakornas ya? Rakornas itu lain, agenda lain. Lain. Kalau rakornas itu memang setiap organisasi mungkin setahun sekali ada agendanya. Cuma untuk tahun ini Partai Demokrat mengadakan rakornas. Menurut saya harus ada sesuatu yang hebat. Jangan normatif aja, tapi harus reaktif dengan kasus Nasaruddin. Rakornas. Di rakornas ini seharusnya presiden pidatonya jangan pidato normatif lagi. Bahwa saya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya saya harus bisa menangkap Nasaruddin. Saya akan hukum kalau dia salah. Tapi saya akan hukum juga Anas atau Andi Malarangeng atau anak saya sekalipun kalau memang salah. Harusnya seperti itu. Rakornas itu kan artinya lain. Dorong-dorong nggak ngerti sih. Apa singkatannya apa? Loh, itu bukan rapat koordinasi nasional. Apa? Rapat korbannya Nasaruddin.